Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Rabu 3 April 2024 dalam Oktav Paskah. Bacaan dan Mazmur dibawakan oleh Sirila Cahyoyanti. Renungan ditulis oleh Sandi Kusuma. Selamat Paskah, mari kita semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang senantiasa baik kepada siapa saja, kami bersyukur karena kami sampai hari ini masih Engkau perkenankan untuk berjumpa denganmu dan berkesempatan untuk mendengarkan sabda dan ajaran darimu melalui Tuhan kami, Yesus Kristus. Bimbinglah kami agar dimampukan menjalani hidup kami masing-masing seturut kehendak-Mu. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul bab 3 ayat 1 sampai 10. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari, orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu Petrus memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga, kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti Petrus dan Yohanes ke dalam bait Allah. Ia berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Ketika seluruh rakyat melihat dia berjalan sambil memuji Allah, mereka mengenali dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Maka mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Demikianlah sabda Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah nama-Nya. Maklumkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah bagi Tuhan, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Biarlah bersuka hati orang yang mencari Tuhan.
bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah selalu wajahnya. Biarlah bersuka hati orang yang mencari Tuhan. Hai anak cucu Abraham hamba-Nya, hai anak-anak Yakub pilihan-Nya. Dialah Tuhan Allah kita, ketetapan-Nya berlaku di seluruh bumi. Biarlah bersuka hati orang yang mencari Tuhan. Selama-lamanya Ia ingat akan perjanjian-Nya, akan firman yang diperintahkan-Nya kepada 1000 angkatan, akan perjanjian yang diikat-Nya dengan Abraham, dan akan sumpah-Nya kepada Ishak. Biarlah bersuka hati orang yang mencari Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil Lukas bab 24 ayat 13 sampai dengan ayat 35. Pada hari Sabat sesudah Yesus dimakamkan, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenali Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan
di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Dan beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Yesus hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Yesus sendiri tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya akan segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Sementara itu, mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka mendesaknya dengan sangat. "Tinggallah bersama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir tenggelam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu, terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenali dia. Tetapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan langsung kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid. Mereka sedang berkumpul bersama teman-teman mereka. Kata mereka kepada kedua murid itu, "Sungguh Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah sabda Tuhan. Berbalik arah untuk menjadi saksinya. Renungan dibawakan oleh Sandi Kusuma. Adik-adik, Bapak Ibu dan saudara-saudara seiman dalam kasih Kristus. Kisah dua orang yang sedang melakukan perjalanan dari Yerusalem ke sebuah kampung yang bernama Emmaus patut kita simak lebih jauh. Perjalanan ke Emmaus sendiri tidaklah jauh, hanya sekitar 11 km saja. Dan mereka berdua adalah murid-murid Yesus, salah satunya bernama Kleopas.
Kira-kira apa yang menjadi pertimbangan Yesus? Mengapa Yesus memandang perlu menampakkan diri di hadapan kedua muridnya itu? Kebangkitan Yesus memang kontroversial. Sebagian besar orang di Yerusalem tidak percaya kalau Yesus bangkit dari kubur. Mereka percaya kalau Yesus dapat membangkitkan orang mati, tetapi kalau Yesus sendiri yang mati, lalu bagaimana dia bisa membangkitkan dirinya sendiri? Maka berbagai pandangan kontradiktif pun dikemukakan orang. Ada yang mengatakan bahwa yang disalibkan itu bukan Yesus. Ada pula yang mengatakan kalau Yesus cuma pingsan atau mati suri. Para imam kepala dari Mahkamah Agama pun merekayasa cerita kalau murid-murid Yesus datang malam-malam mencuri jenazah Yesus. Rupanya inilah alasannya mengapa Yesus tidak bergegas naik ke surga, toh tugasnya sudah ia tuntaskan. Setelah 40 hari sejak kebangkitannya, barulah Yesus naik ke surga. Yesus menyiapkan saksi-saksi yang melihat sendiri Yesus bangkit dengan badan jasmani dan luka di lambungnya. Di zaman itu, kesaksian cukup dari 2 orang saja. Tetapi Yesus menyiapkan jauh lebih banyak saksi daripada yang disyaratkan itu. Mula-mula Yesus menjumpai Maria Magdalena dan beberapa wanita lainnya. Yesus juga menampakkan diri kepada para rasul di Yerusalem dan juga di Danau Tiberias saat para murid sedang menjala ikan. Malah Yesus secara khusus datang supaya Thomas menjadi percaya kalau Yesus benar-benar bangkit. Nampaknya Yesus tidak hanya menjumpai para muridnya saja. Yesus juga menampakkan diri kepada Saulus, orang yang terkenal sebagai musuh Kristus itu, membuat Saulus berbalik arah mengikuti jalan Kristus. Dari bacaan Injil hari ini, Yesus menemani 2 muridnya dalam perjalanan ke Emmaus. Awalnya mereka tidak mengenali Yesus dan baru mengenalinya setelah Yesus memberikan isyarat dengan memecah-mecahkan roti. Maria Magdalena juga tidak segera mengenali kalau itu adalah Yesus. Ia menyangka Yesus adalah tukang penjaga kebun. Demikian pula yang terjadi di Danau Tiberias saat para murid sedang menjala ikan. Mereka tidak mengenali ketika Yesus bertanya kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Mereka menjawab singkat, "Tidak ada." Mungkin karena jengkel setelah semalaman tidak berhasil menangkap ikan seekor pun. Ketika mereka berhasil menangkap banyak ikan secara ajaib karena pertolongan Yesus, barulah mereka menyadari kehadiran Yesus. Yohanes pun berseru, "Itu Yesus." Lalu Petrus bergegas mengenakan pakaiannya, lalu terjun ke dalam danau untuk menemui Yesus. Dan tentu saja Saulus tidak mengenali Yesus saat ia dalam perjalanan ke Damsyik. Walaupun Yesus tiba-tiba muncul di hadapannya, diiringi cahaya dari langit yang meliputi dirinya. Saulus rebah ke tanah dan bertanya, "Siapakah engkau, Tuhan?" Saulus tahu yang muncul di hadapannya itu tentulah bukan manusia biasa, tetapi ia baru tahu setelah Yesus menjawab, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Mengapa seperti ada sesuatu yang menghalangi pandangan mata sehingga tak dapat mengenali kehadiran Yesus? Pandangan Kleopas dan temannya itu terhalang karena mereka tidak percaya kalau Yesus bangkit. Kalau benar bangkit, mana Yesus? Barangkali seperti itu yang ada di dalam benak mereka. Memang teman-teman mereka yang datang ke kubur Yesus menemukan kuburan sudah kosong, tetapi mereka tidak melihat Yesus. Berita kebangkitan Yesus paling-paling hanya hoax saja. Kita tentu percaya kalau Yesus benar-benar bangkit, tetapi bisa jadi saja kita tidak mengenali kehadirannya di dalam hidup kita. Ketika terdengar seseorang mengetuk pintu, kita langsung berasumsi kalau itu adalah kurir pengirim paket atau pengurus lingkungan menagih iuran. Mungkin tak terpikir kalau itu adalah utusan Tuhan yang datang menemui kita.
Adik-adik, Bapak Ibu dan saudara-saudara seiman dalam kasih Kristus, Yesus telah bangkit dan telah kembali ke sisi Bapanya di surga. Tetapi penebusannya telah membuka jalan keselamatan bagi kita, dan ajaran-ajarannya tetap tinggal di dunia ini, dan damai sejahtera Yesus pun ditinggalkannya bagi kita. Yesus pun telah menjanjikan Roh Kudus sebagai penolong yang lain yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita dan akan mengingatkan kita akan ajaran-ajaran Yesus. Sebagaimana ditulis dalam Injil Yohanes 14 ayat 16 berikut ini. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Roh penolong itu akan mengutus siapa saja untuk datang kepada kita. Bisa jadi melalui saudara-saudara atau kerabat dekat kita. Bisa jadi juga melalui orang asing yang tidak kita kenal sebelumnya. Kita percaya bahwa perjumpaan dengan Yesus itu sangat mungkin kita alami, sebagaimana yang disampaikan sendiri oleh Yesus. Aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Semoga pandangan mata kita tidak terhalang sehingga tidak mengenali kehadiran Yesus dalam hidup kita. Mungkin seperti angin, kita tidak bisa melihatnya tetapi mengetahui kehadirannya. Mungkin juga seperti orang lain yang datang kepada kita dengan menampilkan wajah Kristus melalui sikap, perkataan, ataupun perbuatannya. Dan semoga kehadiran Yesus dalam hidup kita akan membuat kita berbalik arah. Mengikuti jalan Kristus seperti yang dilakukan kedua murid yang berbalik arah kembali ke Yerusalem untuk memberikan kesaksian mereka, atau seperti Saulus yang berbalik arah dari Saulus menjadi Paulus. Mari kita sambut kehadiran Kristus dalam hidup kita dengan penuh sukacita, karena Yesus telah bangkit dan kita pun bangkit bersamanya. Marilah sekarang kita berdoa bersama untuk menutup rangkaian doa dan renungan kita hari ini. Ya Allah Bapa kami, sungguh kami merasa menyesal kalau sampai kami tak mampu mengenali kehadiran Tuhan kami Yesus Kristus melalui perantaraan orang-orang yang diutus datang kepada kami. Bukakanlah mata dan hati kami agar kami dapat mengenali sesuatu yang sangat baik yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, agar jangan sampai kami sia-siakan. Kami berdoa kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Penebus kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.